Saya mau tanya sama si Valen. Valen, apa aku pernah mengganggu hidupmu, merusak keimananmu, mengurangi uangmu, dan mencabut bulumu? Valen, silakan dijawab, Valen. Apa ini? Aku bingung aku ini. Nggak, aku mau tanya, kau pernah nggak bermasalah sama aku? Pernah nggak ku ganggu hidupmu, ku rusak reputasimu, kurangi duitmu, tercabut bulumu? Pernah nggak? Iya, masalahnya apa? Saya nggak ngerti. Makanya saya mau menanyakan sama kau, pernah nggak kita bermasalah? Saya Kau punya itu, masalah nggak sama aku? ya saya nggak ada masalah dengan pribadi kamu gitu. Dengar, mantap. Teman-teman perhatikan ya. Unirifa naik ke sini ini rangkanya tabayun ya, memenuhi tanggung jawab sebagai muslim. Artinya Pak Dedul Fikar tidak merasa bermasalah dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadil HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ada lagi hal seru di awal tahun 2025 ini teman-teman, di mana Unirifa ya akhirnya teman-teman berupaya untuk melakukan tabayun kepada orang-orang yang diduga suka sekali memfitnah, suka sekali menjelekkan dirinya di komal-komal. Jadi kita tahu Unirifa salah satu orang yang sering disebut, sering dinyinyirin oleh orang-orang yang notaben itu dulu ada di barisan yang sama dengan Unirifa. Langsung saya sebut saja ya namanya. Contohnya ada Bang Valen alias Umar, ada Sueb ya, dan juga teman-teman yang lain yang sering sekali membuka komal membahas Unirifa, mengatakan Unirifa ABCD ya. Nah, saya nggak tahu dari mana data mereka, apakah itu benar atau tidak, ya silakan kalian yang menilai teman-teman. Tetapi yang lucunya, kenapa yang dibahas atau yang dihinakan adalah sesama apologet teman-teman. Walaupun mungkin ada sebagian yang tidak setuju namanya atau dirinya diberikan title apologet. Nah, itu hak mereka lah. Tetapi intinya ini orang-orang yang pernah di barisan yang sama, pernah berjuang bersama. Mengapa sekarang malah saling menghina, saling menjelekkan, saling menjatuhkan? Ini yang sangat disayangkan. Dan alhamdulillah ya, Unirifa beberapa kali saya sudah sarankan, ya cobalah langsung hubungi orang tersebut, hubungi orang-orang yang dibilang sering mengata-ngatai Anda, ya sering membawa-bawa Anda di dalam diskusi komalnya, langsung tanyakan apa maksudnya. Ya, langsung tanyakan. Saya bilang semua itu akan beres dengan komunikasi yang baik. Dan alhamdulillah saran saya didengarkan, Unirifa langsung mengambil keputusan untuk menghampiri mereka satu persatu, menanyakan hal tersebut. Ya, jadi ini cocok karena awal tahun lebih bagus diselesaikan semua sehingga 2025 ini kita tuh bisa istilahnya fokus dengan perjuangan. Kan nggak enak saat kita sibuk melawan para Polikardus, sibuk melawan para penghujat Islam, tapi di belakang kita, di samping kita ada saja yang menyerang kita. Ada dari barisan belakang kita yang malah melempari kita, kan nggak enak. Nah, lebih bagus supaya bisa fokus teman-teman. Dan di sini saya akan berikan tanggapan saya, karena bisa dibilang saya cukup dekat ya dengan kedua belah pihak, baik itu Umar atau Valen maupun Unirifa. Ya, saya cukup dekat dengan dua-duanya. Bahkan bisa dibilang orang yang istilahnya dekat dengan kedua-duanya itu saya. Kalau yang lain kan mungkin dekat sama salah satu kubu. Yang ini dekat sama Rifa, tapi tidak dekat sama yang sana. Yang ini dekat sama Valen, tapi tidak dekat sama Unirifa. Alhamdulillah, saya cukup dekat dengan dua-duanya ya. Jadi, saya rasa apa yang saya sampaikan bisa cukup mewakili, dan ya kalian bisa nilai lah bagaimana penilaian saya. Oke, nanti kita akan bahas, tetapi kita dengarkan dulu bagaimana ini ya, keseruan upaya tabayun dari Unirifa. Kita dengarkan dulu. Saya mau tanya sama si Valen. Valen, apa aku pernah mengganggu hidupmu, merusak keimananmu, mengurangi uangmu, dan mencabut bulumu? Valen, silakan dijawab, Valen. Apa ini? Aku bingung aku ini. Nggak, aku mau tanya, kau pernah nggak bermasalah sama aku? Pernah nggak ku ganggu hidupmu, ku rusak reputasimu, kurangi duitmu, tercabut bulumu? Pernah nggak? Iya, masalahnya apa? Saya nggak ngerti. Makanya saya mau menanyakan sama kau, pernah nggak kita bermasalah? Kau punya masalah nggak sama aku? Ya saya nggak ada masalah dengan pribadi kamu gitu. Dengar, mantap. Teman-teman perhatikan ya. Unirifa naik ke sini ini rangkanya tabayun ya, memenuhi tanggung jawab sebagai muslim. Artinya Pak Dedul Fikar tidak merasa bermasalah dengan saya. Si Valen juga tidak merasa bermasalah dengan saya ya. Sekarang saya ke Aditya Taliang. Bang Aditya, jujur
Pernahkah aku menyakiti hatimu, wahai saudaraku yang ganteng sekecamatan? Baik, terima kasih Adindaku yang cantik dan mempesona. Saya Mempesona. tidak pernah bermasalah dengan Uniripa. Bahkan saya selalu membela Bang Uniripa ketika dimanapun dibahas begitu. Mengingat Mantap. saya dengan Uniripa sudah kenal lama, bahkan dari YouTube ya. Saya punya channel YouTube. Beliau salah satu narasumber utama saya dan saya bangga dengan itu. Jadi sekali lagi saya Insya tidak Allah. ada masalah dengan Adinda Uniripa. Terima kasih Adinda. Itu aja dari saya. Mantap, subhanallah. Ya, ini saya tidak ada urusan dengan manusia lain. Urusan saya sama Allah ya. Lisan Pak D mengatakan saya tidak bermasalah dengan beliau. Si Palen mengaku tidak bermasalah dengan saya. Aditya Taliang tidak pernah mengaku bersalah dengan saya, ya. Artinya saudara-saudara ini tidak pernah saya sakiti. Saya berlepas diri ya. Kemudian Bang Wan, abangku yang sama-sama bersama dari JCC sampai sekarang. Izin, pernahkah abangku kusakiti hatinya? Pernahkah kunodai kehormatannya? Pernahkah kita bermasalah? Silakan abangku. Ya kalau bermasalah jujur tidak pernah ya. Insya Allah. Dinda Rifa. Cuma mungkin tidak apa-apa ya, udah ini kan masukan aja buat Silakan, ibu silakan. yang Saya cantik. silakan. Eh, Saya terima. Jadi sekarang kan Dinda ini kan lagi mengemban suatu amanah ya, yaitu belajar ya, mencari ilmu. Nah, saran saya tolong dipergunakan amanah itu sebaik-baiknya. Janganlah Oke. Bang Wan ilmu punya itu chat nomor saya kan? di- Abangku Ada. punya nomor HP saya kan? Siap. Kita chat-chatan aja, Ada, oke? Nasihat Pak D, Oke. nasihat kalian semua, Aditya Taliang, saya tunggu nasihat dan insight positifnya ke chat WA. Sebagaimana Islam ajarkan, ketika kalian menasihati adik kalian ini, Pak D Zulfikar ini sama saya punya nomornya loh ya. Beliau akan selalu memberikan nasihat kalau memang saya bersalah. Artinya teman-teman yang nonton semua, perhatikan, demi Allah, demi Rasulullah, ya demi Allah saya, kok demi Rasulullah nggak boleh ya? Demi Allah, saya sudah memenuhi tanggung jawab untuk mempertanyakan kepada mereka, apakah pernah saya menyakiti hati mereka? Karena lebih baik saya selesaikan di dunia nih. Nah, jadi kalau seandainya ada istilah gibah. Apa itu gibah? Membicarakan seseorang, sementara orang itu kalau tahu yang dibicarakan tentang dirinya dan dia tidak suka dengan pembicaraan itu gibah. Artinya apa? Itu sama dengan memakan daging saudaranya. Itu urusan Allah. Nggak ada urusan dengan saya lagi. Intinya saya tidak punya masalah dengan mereka ini. Ya. Nah, ini ada Bang Gilang di sini. Mungkin Bang Nato juga ada masalah sama saya ini. Abangku Bang Gilang, silakan Bang Gilang Ramadan punya masalah dengan saya? Terima kasih Uni, tidak ada sama sekali. Insya Allah. Azazil punya masalah dengan saya? Ah, ini yang saya tunggu. Benar, ada apa, Kak Rifa? Silakan. Gini ya, Kak Bu Rifa ya. Bu Rifa Silakan. kan sama Sueb ini kenal baik. Enggak kenal baik, Kenal maaf. baik, kan? Ya, enggak dong, enggak kenal Ya, baik dong. Pernah hubungan kan? Dia kenal Ya, saya pernah mungkin. Dia hubungan, kenal kan? saya. Saya enggak terlalu kenal dengan dia. Oke. Punya kontaknya enggak? Interupsi dulu. Dulu punya. kontaknya enggak? Dulu punya, tapi ini bukan urusan Syueb. Anda nggak ada urusan dengan saya dengan Syueb. Anda dengan saya aja. Nah. Jangan Anda campuri urusan orang Loh. lain. Saya mau dengan Anda. Saya punya Loh, urusan nggak dengan Anda. ya karena saya permasalahannya itu karena Sueb adik saya sudah saya anggap. Oke, apa Pahami di urusan situ. saya dengan Syueb? Pernah nggak saya menyakiti minjam duit dia, merontokkan bulunya? Coba saya tanya. Oke, saya mau nanya sekarang, apa urusannya Sueb kau kakak tadi bicarakan di room sebelah? Oh, ini dia putar video saya loh. Lalu mengatakan ingin ambil kuping saya. Adik kau itu, kita ketemu Iya, besok oke. loh. Iya, Besok kita oke. akan ketemu. Besok saya akan ketemu dengan Syueb. Kalau kau kakaknya kau dampingi dia besok. Jangan sekarang kau bermasalahkan itu. Karena Syueb Aku ada di beda, Ternate, aku saya di di Ternate. Surabaya sayang, aku beda. Oh ya Aku di udah, jangan kau Surabaya. ikut campur. Kau ada Tahan urusan nggak dulu, sama aku? tahan dulu. Kau ada urusan nggak Tahan sama dulu aku? mulut centilmu, nggak usah. Kau ada urusan nggak sama aku? usah Kau siapa? Kalau Loh, kau ada asalnya urusanmu Syueb, kau kalau datang, kamu kau yang dampingi dia Syueb, besok. ya urusannya sama Kau aku juga. dampingi. Ya udah, kau datang besok. Kau datang Lah, bersama Syueb. ngapain kamu bicara Berarti kau pengecut. Kalau Kau kamu songong. Kau punya Kau masalah sama pengecut. aku nggak? Kau punya masalah nggak sama aku? Hah? Hah? Punya kau masalah sama aku nggak? Secara nggak? pribadi nggak ada. Hei hantu. Nggak kenal Nggak ada. aja. Mau Berarti kenal kau aja itu nggak mau orang aku. yang pengen pansos. Kenal aja nggak mau aku. Fahami Ya itu di udah. situ.
Ya. Kalau gitu kau ngapain Ya sudah. urusanku sama Syuaib? Apa urusannya sama kau? Hah? Lah ya sudah, ngapain kamu Ya bicara-bicara sudah, ya sudah. itu? Kau kan kutanya, kalau kau nggak punya masalah sama aku, apa kau banyak bicara di sini? Sabar. Banyak bicara kamu Tunggu, tanyain aku kok kamu Aki, nanya kan? Kamu Ade, aku tanya turun kan? dulu. Kamu barusan tanya enggak? Gini, interview dulu. Ini orang. Bentar dulu. Ya. Diam dulu, Pak Kalamai. Kena peringatan. Ya sabar dulu. Kena Pak. peringatan. Bang Umar. Ya Rifa kena Sekarang peringatan. maaf ya. Ya Bang Umar, Bang Jo. Maaf ya semua. Bukan saya nggak butuh terkenal di TikTok ini. Saya potong. Anda kan sudah Dengerin mengaku. dulu, goblok, tolol. Dengerin orang bicara. Sentoloyo mulai keluar aslinya Oh, nih. main potong-potong aja. Ya udah, kamu bicara dulu, nanti aku. Ya, tadi kan Anda sudah mengatakan Anda tidak bermasalah dengan Dodi Pak. Ya selesai gitu loh. Nggak usah panjang kali lebar. Anda sendiri mengatakan tidak ada urusan. Udah, bisa mute nggak? Bisa mute nggak? Bisa mute nggak? Bisa mute nggak? Diam dulu. Ya, silakan. Oke, sekarang gini ya. Kamu sekarang Aditya, kamu di sini karena kamu bela Rifa. Benar nggak sampai di sini? Ya benar kan? Oke, nggak usah dijawab. Bergantian kalau bicara itu, biar jelas. Ya, kalau memang Sueb bermasalah, kalian bilang kalau Sueb bermasalah dan bla 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 bla. Kali kamu kan bisa Sueb kan bisa ngubungi saya. Terus apa bedanya sama kamu sekarang? Apa lah Kalian itu yang lebih tua. Bentar dulu, dengerin dulu. Ngomong kau aja nggak jelas. Tahan dulu mulut centilmu. Aku perempuan wajar, kau laki, tapi kau mulutmu dua loh. Ya tahan dulu mulut centilmu. Kamu bertanya sama aku. Aku tanya, Kalau ada kan kau kamu ada nggak masalah sama aku aku? diam. Lah ya udah. Ku tanya kau ada nggak masalah Tahan sama aku? dulu mulut centilmu. Yang ku tanya kau bawa orang kau bawa. Suka ikut campur urusan ngomong orang sendiri ya. kau. Jantan apa Ya, kau? Betina kau. Sabar. Betina kau ini loh. Aku yang kutanya, ada aku pinjam duitmu. Ada Aku betina. Bawa pepek kau kemari ya. Bawa pepek kau kemari. Ternyata itu alasan kau ngomongin aku. Oh ternyata memang itu alasan kau. Oh otak kau memang kotor. Gak doyan sama modelan kau. Buktinya kau minta barusan. Jangan makanya dengar ya. Makanya Ini orang otaknya udah kotor. Kamu lihat saya kamu tanya enggak tadi? Kamu bertanya enggak sama aku? Kamu bertanya Iya, aku sama tanya, aku tadi? kau ada nggak masalah pribadi Ya sama sudah, aku? ku jawab. Salahku di mana? Hah? Salahku di mana? Ku tanya. Salahku di mana? Apa masalah kau sama aku? Aku jawab. Apa masalah kau sama aku? Aku jawab. Salahku di mana? Apa salah kau sama aku? Ya urusan yang kutanya apa? Telinga kau congean ya? Yang kutanya kau punya masalah nggak sama aku? Kau bilang ada. Karena aku bermasalah sama Syuaib. Emang apa masalah aku sama Syuaib? Tahu kau? Gak malu kau ini. Oke, sudah. Apa kau ini? Habib kau ini? Habib apa kau ini? Aku jelasin ya. Aku jelasin ya. Ngomong kau aja pakai vagina. Tadi kau suruh aku kalem. Interupsi Bang Jo, turunkan. Bisa kalem nggak? Turunkan Pak Kasasi. Boleh nggak digantian ini? Kau. Ngapain? Aku dari tadi di sini loh. Kau Interupsi. pula Kamu yang ngajak baru aku datang. kalem. Pak Dezul, turunkan dulu. Saya mau bicara sama Pak Dezul. Sejak ini depan publik. Saya mau membersihkan nama Pak Dezul juga. Turunkan. Dengar ya teman-teman yang nonton saya. Ingat ya, saya dengan Pak Dezul nggak ada masalah. Demi Allah, saya tidak pernah punya masalah sama beliau. Apapun masalah beliau, entah dengan Bang Zuma, entah dengan APII, dengan siapapun, itu nggak ada urusan sama saya. Saya sama Pak Dezul sampai detik ini tidak punya masalah. Andai Pak Dezul ngomong melaporkan saya atau apapun, berarti itu masalah Pak Dezul. Saya yang urusan dengan beliau nanti. Ya, si Umar, si Palen, dia udah ngaku dia nggak punya masalah sama aku. Selama ini kalau dia ada indikasi membicarakan aku, berarti kalian tahu itu apa namanya, gibah. Biarkan urusannya menjadi urusan dia. Biar Allah yang akan membalasnya. Karena aku nggak pernah ada urusan sama dia. Ya, Bang Aditya Taliang, ini abangku ini. Jadi kalau dia punya masalah dengan APII, dengan Bang Zuma, aku urusannya dengan aku. Dia bilang ada. Bang Panglima ini juga, Bang Puan ini juga. Setahu aku nggak pernah ada masalah sama dia. Jadi kalau ada orang yang bermasalah sama aku, ini double nih Pak Dezul. Ini ada orangnya di saya. Pak double. Ini saya. Kalau kau dengan bapak kau aja bermasalah. Jadi Sebentar. ngapain kau ngurusi? Aku mau bicara Kau aja sebentar sama Mbak bapak kau aja Rifa. bermasalah. Biar juga aku nggak di framing kesana kesini ya, baik oleh netizen maupun teman-teman yang lain. Suatu ketika aku kan masuk ke komalnya Fadli itu kita bahas di sini aja Mbak Rifa ya, izin ya.
Tapi kalau nggak ada kaitan dengan saya Enggak, nggak ini mau, Pak D. klarifikasi saya karena nggak mau. banyak pertanyaan-pertanyaan karena Urusan ini- Pak D, silakan. Ya, salah satu saksinya kan Mbak Rifa, gitu kan. Nah, waktu saya masuk ke sana open camp waktu itu. Nah, di sana apakah saya itu pernah minta donasi Mbak Rifa kepada siapa ibu yang dari Hong Kong itu? Rum Fandi enggak. Ya. Apakah saya di sana minta donasi? Aku yang meminta waktu itu. Betul. Berarti bukan saya Mbak Rifa ya. Oke. Terus kalau ada orang lain yang menghibah saya berlepas diri. Itu aja Mbak Rifa, sama kedudukannya. Iya, serahkan sama Allah, Iya, Pak D. saya serahkan Sama kepada kita. Allah. Serahkan Kalau sama ada Allah. orang lain yang Nah. mengungkit itu, saya nggak mau menanggapi. Ya, posisi saya di situ. Ada orang yang menghibah Mbak Rifa. Waktu aku di situ, saya berlepas karena saya sudah memperingatkan berkali-kali itu. Tuh ya, jadi sudah diklarifikasi ya teman-teman. Saya tidak pernah ngemis donasi di komanya Pandi. Yang waktu itu ada seorang donatur yang nggak tahu namanya dari Hong Kong. Itu hak Pak D. Zulfikar untuk Ya, mengatakan. itu. Saya bersaksi bahwa saya yang memintakan waktu itu ya. Berarti Dan bukan itu pun saya. ditonton kok. Ya, Ya. itu saya di framing-framing itu Mbak udah Rifa. clear ya. Nah ya. Pak D sama saya clear. Urusan Nggak ada Pak D masalah dengan itu Bang ya. Zuma, urusan Pak D dengan API itu bukan urusan saya ya. Tapi Oke. urusan Pak D dengan Saya nggak menyebut organisasi lo ya, Mbak Rifa. ya. Saya nggak menyebut. Waalaikumsalam. Sebentar, Coba sebentar. turunkan dulu. Saudaraku. Ini Sebentar, binatang sebentar. ini turunkan dulu, Bang Zul. Sebentar, Turunkan sebentar. dulu. Sebentar saya Saya klarifikasi dengan dulu. Anda Jadi nggak ada sudah urusan. clear ya bahwa kami Ya, dari Pak D. JCC tidak. Turunkan dulu. Sebentar, siapa? Nggak boleh begitu. Si Logika turunkan sama si Papa Jad ini. Nggak ada urusannya Bentar, mereka. bentar, Saya saya mau potong dengan si Umar, dengan Pak D, dengan Mbak Aditya aja. Saya nggak ada urusan dengan orang berdua, binatang dua itu. Jadi kayak PPJ asasi kan diturunkan aja dulu Bang Jo. Ini kan Udah, clear ya. Lanjut. Iya. Jadi ya teman-teman diingat ya, saya tidak pernah ngemis-ngemis. Dan kalaupun ada yang mengganti nama saya dengan nama yang lain, itu saya berlepas diri. Tapi yang teman-teman saya yang lain itu marah. Jangan salahkan teman-teman saya yang lain itu marah. Tapi saya sudah berkali-kali saya lepaskan diri. Hanya Allah yang tahu masalah itu. Ya itu Mbak Rifa ya. Ya. Nah, itu ya. Saya masih berharap Pak D. Zulfikar dengan Bang Zuma bersilaturahim lagi. Itu masih harapan saya. Ya, itu harapan saya. Tapi itu urusan kalian berdua. Itu Ya, urusan saya kalian gini, berdua. Saya Mbak nggak ada Rifa. kaitan. Gini, Itu Mbak harapan Rifa. saya. Harapan Ya. saya Bang Zulfikar ini dengan Bang Zuma duduk bersama, saling bersilaturahim, nggak ada urusannya sama si Logika, si Jerin. Turunkan ini binatang ini. Jangan kau dinaikkan sama dulu. aku dunia akhirat Urus akan turunkan selesai, Pak D. Pak D, kau dengan bapak kau aja bermasalah. Ngapain kau sama aku? Bapak kau aja bermasalah sama kau. Sebenarnya itu sudah pernah dilakukan. Nggak, saya Bang Wan izin Pak D, Bang Wan, Ya. saya di sini nggak ada kaitannya ingin menyatukan kalian. Itu bukan urusan Ya, ya. saya. Kalian udah dewasa. Saya di sini ngurus diri saya sendiri. Oke. Saya ingin tahu apakah kalian bermasalah. Sudah dijawab tadi. 1, 2, 3, 4 orang ini 1, 2, 3, 4 tidak ada bermasalah dengan saya. Kau sama Kau dengan aku bapak bermasalah. Ini kenapa sih dinaikkan Mampus lagi lah ini? kau. Sampai di akhirat ku kejar. Baca PPJ ini Bang Jo. Iya, kutunggu kau di akhirat. Kutunggu kau di Jangan akhirat. dinaikkan lagi lah, jangan. PPJ itu jangan dinaikkan lah Bang Jo lah dulu. Ya, siapa yang naikkan? Bukan saya. Kutunggu kau di akhirat. Ya. Jadi gini ya. Jadi kalau kalian dengar si Umar membicarakan saya serahkan dia sama Allah. Karena saya tidak punya masalah sama dia. Hak menilai publik itu hak dia. Karena saya adalah orang yang berbicara di publik. Kalau menurut dia saya sesat, harusnya dia ngomong ke saya. Mana argumen saya yang sesat lagi menyesatkan? Ya. Nah, begitu juga Pak D. acara apa? Sebentar. Pak D Zulfikar. Sebentar Pak Jul, saya potong dulu nih. Ini acara apa nih Pak Jul? Konteksnya apa dulu gitu? Acara tabayun. Selama ini banyak aku mendengarkan kalian membicarakan aku secara satir, walaupun kalian nggak sebut nama. Valen, nggak usah lah. Kita ini udah dewasa, Valen. Gini. Ya? Jadi aku ingin tahu. Iya, sabar dulu gini. Kalau mau tabayun nama saya MUI. Saya nggak mau tabayun begini. Oke? Ya kau fasilitasi lah MUI. Kau yang butuh MUI, kau yang urusan Ya, MUI, ayo. undang aku ke MUI. Ya ayo. Iya, ayo. Kapan? Ya ayo. Saya Suka-suka kau lah kapan? Ya, saya Kau kalau perlu sebentar dulu. Saya Senin depan ke MUI. Kalau mau ke MUI, kalau sama saya enak gitu. Kalau mau tabayun sama saya ke MUI. Saya nggak mau tabayun di Komal kayak begini gitu. Lanjut Pak Jul. Ya, oke ya, terima kasih. Nah, saya juga berlepas diri ya terhadap apa yang telah menyerang saya.
Tuh, saya berlepas diri Mbak Rifa dan saksinya di sini ada Mbak Rifa loh. Bentar. Iya aja kayaknya. Mana? Kalau mau tabayun nama saya ke MUI. Oh. Kemana di Rifanya? Aku ke beban. Kepental kan Mbak Rifanya tadi? Aduh, ini ada suara. Bang Jul naikin. Kau mengurusi aku, kau urusin aku. Oh, mangkir. Ya udah kau atur sana biar aku nggak mangkir. Kau biayai aku dan Ternate ke sana. Sebentar dulu nih. Itu VT-nya si Dosma muncul di berandaku. Ya apa? Kau udahlah nggak usah banyak cerita. Gini aja lah ya. Kita sama-sama introspeksi diri. Kalau aku ada masalah dengan kalian semua, aku minta maaf. Tapi kalau kau ada masalah sama aku maafkan sebelum kau minta maaf. Tapi berhentilah, Valen, dosa besar kau. Sama seperti memakan daging saudara sendiri. Gua berdosa lagi. Gimana sih ini anak? Valen, kita ini udah dewasa. Kau bilang nggak ada udah tua-tua masalah. bangka loh. Nggak bisa Kau, lah, gua masih aku yang nggak ada ganteng. masalah sama kau. Kau yang punya masalah sama aku. Nggak bisa, gue masih ganteng. Kayak tai kau aku tengok. Udahlah. Ya, Udahlah kan? Valen, udahlah minta Glenn, maaf itu sama kena Bang delik Zuma, itu. udah. Itu kena delik itu, Glenn. Kau laporkan lah. Nggak boleh loh. Ini aja laporin. Kau laporkan lah. Ntar yang ngedebat mereka siapa? Yang Bila ngedebat mereka siapa? didatangin kau ketawa. Kau berkawan kau sama papa jahat, Aku berkawan kau datang sama ke rumah logika. donatur. Aku datang ke rumah donatur itu. Kau yang bilang, si Valen, si Umar. Apa? Apa? Iki Valen apa? Teman aku. Apa? Udah. Nggak bener kok. Apa urusan Nggak bener sama kok. Gue laporkan Apa lu nggak bener Julius nih, lu. Mas? Apa kau? Heran aku. Tiba-tiba kau nggak ada angin, nggak ada hujan, gibai aku kau. Tuh kan, Nggak suka tuh kan, bilang tuh kan. chat. Tuh kan. Udahlah gitu aja Pak De ya. Pak Dezul kalau bermasalah dengan Bang Zuma itu urusan kalian. Aku nggak ada urusan. Aku adik kalian. Aku hanya bisa mendoakan abang-abangku bersatu Jangan, untuk Pak Jul. diam dulu kau Valen kau. Dia lebih tua Pak Jul. Aku hanya berdoa. 37 umurku 47. Diam Siapa? kau. Pak Jul Kau. 28. Pak Jul udah tua dari aku aja manggilnya Pak De. Mama Diam kau lu. dulu Valen. Pak De, tolonglah Pak De, mute dulu si Valen ini loh. Pendukung Ganggu Valen aku di aja. bawah hotel semua, weh. Bahaya. Iya, kau kau udah Toleransi dukung lah, hotel kau. Glenn. Kau siapa jahat kawan kau, Gimana? kawan kau si kiamat. Toleransi lah, Glenn. Iya udahlah udah. Enggak. Iya aku turun habis ini Bang Glenn. Bang Sama penghujat kan ada toleransi aku. Cabut. Nah gini ya, aku turun Bang Glenn ya. Nggak setuju. Sebentar dulu. Aku setuju kalau sama penghujat. Alah diam gas. kau. Pak De, Sebentar dulu. berhentilah aku ngomong sama dia inilah, nggak ada gunanya. Pak De Zulfikar, saya berdoa tetap kepada Allah. Julius. Sabar dulu. Nah, Undang Julius. saya tetap berdoa Pak De Zulfikar dengan Bang Zuma itu hubungannya seperti dulu lagi. Tapi kalau Amin. kalian nggak mau, itu urusan kalian, nggak ada urusan sama aku. Kenapa? Amin, Biar aku Uni yang Ripa, saya berdoa doakan kepada amin. Allah. Aku di Bennett. Ya, amin. Bentar dulu, aku turun dulu Pak De. Ntar aku naik lagi ya. Tuh kan. Alasan dia itu. Kena pelanggaran. Ben. Iya, Kena enggak. pelanggaran. Kalau digedein layar memang suka kayak gitu. Nanti suka pada ini. Aku juga kena berapa kali di band kalau digedein gitu. Gampang di band. Dia minta up. Tet layarnya kurang Dia kenceng ini. minta up. Dia minta up. Tadi besarin Pak De, kecilin aja. Pak De double kali lu dari tadi. Kalau sama Pak D baik-baikin. Iyalah. Sama Pak D baik-baikin. Emang lu Iyalah, dari dia dulu nggak tuh pernah sentimen. ngomongin. Enggak, Dia lu nggak dari pernah dulu ngomongin sentimen gua. sama gua. Lu ngomongin dari dulu gua. sentimen sama gua. Lu Enggak di diam. dunia nyata, enggak di dunia online di sentimen sama gua. Dunia nyata. Diam kau. Apa? Dengar ya. Aku orang termasuk mendoakan kau supaya jadi mualaf, tahu kau. Nangis, tapi kon pernah nangis kan? Ayo. Iya, aku doakan kau supaya kau bisa bersama-sama dengan kami. Ternyata kau malah berantem kau sama Bang Zuma. Kau rantamnya aku. Mana? Udah, seperti anak kecil semuanya. Udah, diam semua, Ya, diam semua. Intinya, Gini, Diva. ya. Alhamdulillah ya teman-teman, penista agama sudah kami laporkan dan SP2HP-nya sudah kami dapat. Ini adalah perjuangan kita semua. Saya nggak bisa bergerak sendiri dan salah satu pejuang kita di sini mau nggak mau harus diakui Bang Umar.
menjadi saksi pelapor yang mengantarkan Nggak saya percaya, kemari. Uni Rifa nggak percaya. Uni Rifa Udah, nggak percaya. sabar dulu, jangan Sabar ngomong kau, dulu. diam. Ya, apapun yang diperbuat oleh saudara kita itu digibah atau apa, mulai hari ini kita clearkan semua lah. Kita satukan semua. Udah nggak usah ngomongin lain-lainnya, udah kita clearkan hari ini, detik ini. Aduh, ini kena pelanggaran juga aku ini. Makanya jangan digedein Bang Jul. Kalau digedein memang kayak gitu. Yang digedein ini kalau lagi banyak oten gitu memang mereka nih. Teman tolong di tap layar dulu supaya komalnya Bang Jul ini kuat dan mempesona gitu ya. Udah aku turun dulu ya, aku turun dulu ya, aku turun. Tapi aku ngomong dulu. Belum Sabar, selesai. aku pengen ngomong Belum terakhir selesai. deh gini ya. Ini buat kayak Papa Jahat dengan Laskar Astaganya. Kamu stop bersembunyi di belakang Kristen dan Katolik. Aku tahu kalian ini orang-orang Koptik. Nanti saya serang Koptik kamu ya. Kamu Hajar Bang Romo. Saya akan serang Koptik. Ini semua ya. Saya akan serang penghujat Islam itu sesuai dengan agamanya. Kalau yang menyerang Islam itu adalah Koptik, saya akan Koptik. Serang yang Kristen atau yang Katolik. Kalau yang nyerang Islam ini adalah Ortodok, seperti Agatha, saya akan serang Ortodok. Waduh. Wah, perang agama Mantap, ini Tetap nanti. bersembunyi di belakang Kristen dan Katolik. Kasihan kawan-kawan yang Kristen dan Katolik cuma kena tainya doang. Kalian yang berlaku. Ya. Orang Koptik dan Ortodok ini memang. Iya, udah, betul. silakan begitu. Perang agama. Ya, saya terakhir nih. Kau tunggu orang Koptikmu itu. Hajar. Udah, mereka udah diterbongkar kemarin. Mereka nggak pernah dibaptis. Mereka menipu Oten. Udah kebongkar kemarin. Si ini yang buka Edwin Utabarat kemarin yang membongkar. Si Edwin yang bilang kalau mereka tuh penipu. Mereka tuh nilap donasi. Udahlah, udah kebongkar tuh di akunnya si Daman Almantiki. Oke, sekarang gini Pak Dedul Fikar. Semoga Allah memperbaiki hubungan kita dulu seperti dulu ya. Sebagaimana kita dulu bertempur melawan si Umar ini dulu. Dia kan lawan debat kita dulu ini ya. Dan kita bersama-sama. Saya berdoa kepada diam dulu kau. Diam. Semoga Allah mempersatukan Bang Zulfikar dan Bang Zuma. Semoga JCC menjadi bagian dari APII. Ataupun kalau kalian nggak mau itu urusan kalian. Aku hanya mendoakan. Kalau memang kalian ingin berpecah, biarkanlah Allah yang menghukum kalian. Tapi kalau kalian betul-betul adalah orang yang betul-betul ya mencintai sesama, aku yakin nggak akan lama-lama kita berpecah. Insya Allah kita bersatu. Justru kita saling bersatu. Pak D. Zulfikar bagian lapor-lapor, kami bagian debat-debat. Kau Umar, kau bagian recokin kau. Apa? Lu Ya, kok nggak dikasih tahu tuh kan Pak Jul. Cuma ini wanita Aditya. yang nggak percaya. Emang bener-bener kau. Ya tapi kau ngomongin aku sama Bang Zuma, nggak gini loh. Kalau Julius ngomongin lu, Julius nggak kau marahin. Si Julius nggak ada ngejelek-jelekin aku. Dengar dulu Valen. Valen dengar ya. Gimana Kau dianggap nggak sama bisa. orang, kau tuh dibela Nggak sama bisa. Oten. Nah, harusnya kau jangan kita sendiri yang membuat diri kita terfitnah, Valen. Lu gimana Kau sih? Islam. Kau sahadatmu, kau kau saudara Islam. Nggak Ngapain usah, kita nggak bertengkar usah. sesama kita? Yang bertengkar siapa? Lah kau kalau nggak kau malah ngebahas aku sama Bang Zuma terus. Mana? Nah kan? Pura-pura Mana amnesia kau. buktinya Nggak ngerasa. mana? Udahlah, hanya Allah mana? yang tahu isi hatimu, Oh, Valen. dikit-dikit yang Allah yang tahu gimana sih? Aku itu membahas kalau berdakwah. Udah. Agama orang gitu. Nggak ada, kami mencaci maki. Kalau ada kau tunjukkan data-datanya. Mana datamu? Loh, Si Dosma aja nggak punya data. Saya itu berdakwah nih di media sosial nih. Jalanmu Jangan sendiri kau caci beda. maki Memang agama mana caci orang. maki? Mana caci Lu makinya? kalau lu nggak merasa caci maki ya sudah. Gitu. Ya udahlah, aku mau turun banyak kali kau. Buat Bang Aditya Taliang. Bang Aditya Taliang ya. Setahu saya, antum adalah salah satu orang yang bersama-sama membersamai para apologet. Nggak bisa. Seandainya tak Bang bisa. Adit diam dulu, Dia turun dulu buka lah Pak De. Si cekodam. Valen dari tadi loh. Dia buka cekodam dia. Si Valen dari tadi menyerobot terus loh, Pak De. Jangan Ke nangis. konten. Udah cukup. Jadi gini loh ya, itu Udah, tugas udah, kita, itu aja. tugas kita semua. Kalau ada saudara kita yang mungkin teledor, mungkin kilap, tugas kita semua. Kenapa saya itu mendekati Umar? Ini dalam rangka apa? Membimbing dia. Ya, saya tahu Umar Gak ngomong bisa apa. dibimbing, ditunjang dia itu. Sabar Tuh dulu. kan. Kena Siapa diri lagi situ, yang mendekati barusan. Umar kalau bukan saya? Adli. Itu kadang-kadang Adli kok. disalahpahami. Gitu ya, teman-teman. Jadi Udahlah, ada marilah pengawalan. kita Jadi bersama-sama. sekarang udahlah, nggak usah ngomongin ke sana ke sini. Kalau umpamanya Rifa dikatakan itu jelek, ya langsung aja. Rifa kan sering begini.
melato-latokan Tuhannya orang lain, itu Umar nggak senang. Nah, Emang kayak punya gitu loh. lato-lato Tuhannya mau gimana? Udah itu aja. Pikir ya, Gitu punya sebenarnya lato-lato. jangan dibahas. Itu yang sering dibahas. Diminta itu untuk supaya nggak dibahas lagi. Udah disuarakan suaranya Umar, udah disuarakan suaranya Rifa, udah clear udah. Kalau dibicarakan terus, kapan kita bersatu lagi? Kapan kita bersatu lagi? Sedangkan tugas kita itu masih Ya, banyak ke makanya. depannya. Pak Dedul ya, ini aku cuman udah selesai ya. Buat Bang Wan juga. Nih si Tony nih. Tadi aku tanya nih, apa masalah kau Tony? Nggak ada katanya. Tapi dia ngomongin aku nih. Aku punya videonya. Ini ingin bicara sebentar Uni sedikit ya sebelum turun. Iya Bang Aditya. Saya tahu Uni ini salah satu publik figur lah di medsos itu kan. Siapapun yang nempel sama beliau, tidak sekalipun nempel sama Uni itu akan ikut tenar kan seperti itu. Nah, jadi saya berharap jangan Uni Rifa itu masuk ke sini itu hanya pas momen-momen kayak gini saja gitu. Kalau bisa lain waktu ini kan sering-sering lah berkunjung ke Bang Sul gitu kan. Ya bilang lah kalau kayak gitu undang aku adakan otennya biar aku yang diskusi di sini. Jangan sama si Umar ini aku disatukan Komal. Enggak, di Diganggunya sini aku bukan debat. diskusi lintas agama, tapi lintas denom kok. Nah, udah lintas denom. Udah ya. Bang Aditya nanti buka Komal, kalau butuh aku ada oten di situ aku datang, gitu aja. Nah, apa kau Tony? Dipotong sama si Tony. Gimana Udah ini? ya teman-teman ya, artinya sudah terbukti ya. Nah ini klarifikasi Saya dengan Tony, barangkali tidak- ada masalah dengan soal Tony. Nggak tahu nih orang, aku aja nggak kenal sama dia kok. Ya sama, aku juga nggak kenal. Iya berarti kau memang tukang gibah. Terus? Mama yuk. Iya makan lah gibah kau itu urusan kau dengan Allah lah. Udahlah ya. Martin, Artinya Uni Rifa tidak pernah punya masalah dengan orang-orang yang ada di sini. Andai pun mereka membicarakan saya, kalau nggak karena ngefan, kalau nggak cinta terpendam, kalau nggak benci kali sama aku, gitu ya, itu aja ya, paham ya? Oke, Pak D, aku turun. Semoga Pak D bisa bersama-sama dengan seluruh umat Islam lagi. Tidak ada fitnah-fitnah, gibah-gibah di antara kita. Bagaimanapun juga, Pak D pernah berhubungan baik dengan Bang Zuma. Kita pernah punya cita-cita bersama untuk menumpas syubhat-syubhat dari Oten. Begitu juga dengan Aditya Taliang. Diam kau Tony, kau nggak ada urusan. Aku nggak kenal kau. Disalahin Allah takbir loh Ya. itu. Si Valen ini ya, kau air mataku pernah menetes karena mendoakan kau jadi Ya, Islam. nggak Tapi usah kalau di baper-baper. di tanganmu Nggak usah aku kau baper-baper. hinakan, biar Allah yang membalasmu. Wabillahi Nggak taufiq baper-baper. walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat aku. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi Nih wabarakatuh. gentlewoman nih. Wassalamualaikum. Apa kau Umar? Tuh kan, Gak cocok namamu Umar. Ganti Tuh kan, nama ini. kamu. Tuh kan. Udah. Nanti minggu depan atau 2 Gimana, minggu Bang? ketemu di Maluku aja nanti Apa? kita ya. Iya ketemu kita di Maluku Bang Wan. Oke. Ah nih tanya Sama-sama dulu ke disconnect sana. nih, ada masalah nggak sama aku nih? Tanya lu Pak De. Ya, nggak disconnect. Lanjut ya. Martin. Lari kok sini. Perintah so jelas. Ya udahlah ya. Klarifikasi dulu Bang disconnect. Turun aku. Masalahnya. Siapa yang disconnect ini? Nggak kenal aku. Ya kenal ya sudah. Apa kau Tony? Pengen kali kau diajak ngobrol sama aku. Suatu kehormatan ini Uni bisa diajak ngobrol sama Uni. Sumpah. Ngapain kau gibahi aku? Ngomongin aku kau di komasi sueb kau. Uni, sebentar izin mau ngomong Uni. Di dunia Iya, ini, iya, iya. apalagi Apa kau? dunia maya. Kalau Uni ingin Sabarnya lah kau Uni Rifa, yang baiklah jadi wanita yang sopan. Perempuan Islam terus begini, nggak ada lemah. Valen, nggak ada kayak gitu. Bilahi Tuh saja kan, nanti. tuh kan. Harus Tuh, memang tuh, keras tuh. aku. Saya Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mama. Sejak kapan aku harus lemah lembut di depan laki-laki? Nggak boleh. Jatuh cinta kau sama aku nanti. Aduh, gimana sih? Udah turun aku dah, banyak kali. Assalamualaikum Bang Wan, belum, Bang belum, Aditya, Pak Dedul Fikar sehat selalu. Semoga kita bersatu lagi. Diam kau Umar. Ah ini Bang Mawar Maduri ini nih. Aku mau tanya lagi nih. Udah, ada masalah udah Jambo. Ada. Kasih. Udah diselesaikan tuh, diselesaikan dulu. Selesaikan dulu. Selesaikan. Sebentar ini. Selesaikan. Ya, jadi begini, Uni Rifa. Ya kan? Dengar gak suaraku ini? Lai terangap.
Lah iya apa udah? Apa awak kan DM udah patang koma mangalah udah aku mengunjang-unjangan awak Bang Zuma aku acik wah. Apa masalah udah? Nah itu bukan mana lah pakai original. Diam kau Umar, aku lagi ngomong sama beliau orang Padang. Jadi begini. Netizen 900 bahasa Indonesia. Turunkanlah si Umar dulu Pak De. Orang ngomong sebentar ini aku ada masalah dengan Yang lainnya diam dulu, biar Mawar berduri dengan Rifa dulu. Iya. Harapkan diam dulu, yang lainnya tolong pengertiannya. Jadi gini, sebentar ya, sabar dulu lah. Jadi begini, aku ada cinta terpendam. Nah kan aku bilang, cinta terpendam, aku tolak sabar cinta dulu nih, aduh jangan curhat dulu. Jangan kau Jadi kemudian, ku cari dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ternyata tidak mempan juga. Itu masalah aku. Kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa dukun sekalian dukun aku panggil nggak mempan? Karena kita bisa lautan. Jadi kalau dukun tuh nggak mempan dia kalau bisa lautan. Jadi bisa lautan gini, ya? Ya, nih aku sama Bang Uda Mawar Berduri nih ya. Uda Mawar Berduri. Kalau ada diam dulu dah. Aku serius kok Dadi. Saya serius sama abang ini. Kalau ada Bang Zuma salah, kalau ada saya salah, lebih baik kami di DM langsung. Tapi kalau ndak ada, berdosa kalian lo menggibahi saudara kalian ini. Apalagi kami nggak pernah ada masalah sama kalian. Diam kau dulu Valen. Dituduh terus. Diam dulu Valen. Laki-laki itu salah terus di mata wanita. Diam dulu Valen. Aku lagi di sini. Aku lagi nggak mau bermusuhan dengan umat Islam manapun. Jadi kalau ada umat Islam yang bermasalah sama aku mau memastikan bukan aku yang jahat, tapi memang mereka aja yang punya masalah. Aduh, ini teman Tarungkat kena peringatan lagi aku ini. Aduh, bilang kena Tarungkat dulu. Kena peringatan aku ini 3 kali udah. Cukup menarik teman-teman ya. Jadi Unirifa sudah berupaya walaupun tidak ditanggapi secara positif oleh Umar atau Valen ya. Bahkan Umar mengatakan kalau mau tabayun ke MUI. Saya sampai bingung gitu. Sejak kapan MUI mengurusin tabayun orang? Orang personal teman-teman. MUI setahu saya nggak pernah. Dan nggak punya track record mengurusin tabayun antar personil umat muslim. Kecuali ini organisasi, yayasan Islam, lagi berseteru, mungkin MUI jadi penengah. Tapi ini personal loh. Dan kita tahu Umar ya, memang sering sekali membawa-bawa nama MUI. Saya nggak ngerti. Apapun yang terjadi selalu MUI, dan MUI. Ini kurang bijak menurut saya, karena yang pertama MUI juga banyak kerjaan. Walaupun kalau kamu sudah dekat, kamu kenal sama orang-orangnya, tetapi kan artinya kamu ngerepotin orang. Betul tidak? Kamu suruh MUI untuk mentabayunkan. Mungkin mereka akan menerima karena nggak enak menolak, permintaan bantuan. Nggak mungkin mereka tolak. Tetapi kan itu membuat orang repot, betul tidak? Membuat MUI repot. Terus yang kedua, Unirifa lokasinya kita sama-sama tahu tidak di Jakarta, sedangkan Umar di Jakarta. Kalau mau tabayun ke MUI, ini mau tabayun secara fisik atau virtual atau medsos kan gitu. Kalau secara fisik langsung ketemu, ini mau ketemunya di mana? Jakarta. Hanya karena tabayun dengan kamu, Unirifa harus terbang ke Jakarta, selesai tabayun dia pulang lagi ke Ternate. Ini kan konyol. Jadi saya lihat bahwa Umar ya, atau Valen, si Valen ini lebih ke arah main-main. Dan memang Valen ini ya punya kecenderungan suka menyepelekan segala hal, suka bercanda. Kadang-kadang bercandanya itu ya kelewat batas lah, nggak bisa membedakan mana harus serius, mana bercanda. Dan saya tahu tipikal Valen ini adalah tipikal yang usil. Jadi dia buat konten, buat pembahasan itu dalam tujuan itu usil. Ya, tujuannya tuh usil gitu. Dan sebenarnya dia nggak niat-niat jahat juga gitu. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa dia punya niat jahat dan sebagainya, enggak teman-teman. Saya cukup tahu karakter dari si Umar atau Valen ini. Dia itu cuman iseng. Dia itu cuman butuh perhatian. Dari dulu seperti itu. Jadi cara dia menarik perhatian dengan membuat kontroversi seperti ini. Cuman sayangnya, bakat membuat kontroversinya itu tidak disalurkan ke tempat yang lebih tepat. Nah, ini yang sayang. Kalau bakat kontroversinya disalurkan ke yang tepat, mungkin lebih baik. Contohnya, yang mereka bahas. Ya, mungkin mereka kalau mau bahas, apalagi foto-foto, video, mending mungkin bahas Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom pertama muncul 2022 akhir. Badannya seperti ini.
2024 akhir, badannya sudah seperti ini. Terjadi peningkatan. Kalau kita lihat ukuran, kita lihat size badannya, terjadi perubahan. Dibahas, itu nggak apa-apa. Artinya masih dalam ranah akademis, walaupun yang dibahas itu personal. Walaupun yang kamu bahas itu personal orang, tapi masih dalam ranah akademis. Artinya yang Anda bahas, kenapa bisa seperti ini? Apa karena Pak Bom kurang tidur? Apa karena Pak Bom kebanyakan makan? Ya, terus dampaknya gimana? Anda hadirkan pakar kesehatan. Anda tunjukkan data-data dari dokter-dokter mengenai peningkatan berat badan. Anda bahas juga, ini usia Pak Bom sudah sekian. Dan kita menyarankan Pak Bom untuk diet dan sebagainya. Itu kan oke, masih ranah akademis. Yang dibahas pun sesuai. Ada buktinya kan gitu. Ada buktinya. Ini sebelum Pak Bom ya ikut debat, kan banyak foto dia sebelum ikut debat. Awal mulai debat juga boleh Anda tampilkan. Awal mulai dia buat yang namanya YouTube. Awal mula dia membuka live diskusi seperti ini. Setelah itu jadi seperti apa? Silakan dibahas. Kalau yang nggak penting-penting ngapain lah gitu kan? Saya kadang-kadang bingung melihat mereka. Atau Anda tunjukkan, dulu penghujat nggak begitu banyak, sekarang kok penghujat tambah banyak. Anda tunjukkan datanya, dulu siapa saja penghujat, sekarang siapa saja, peningkatannya berapa persen, apa yang terjadi. Analisa itu. Itu masih lebih seru. Atau nggak Anda bahas bagaimana nasib para penghujat, yang akhirnya semua ya hidupnya menderita. Itu masih oke kan? Ada datanya, semua bisa diukur. Dan itu yang saya lakukan selama ini, teman-teman. Saya nggak pernah bermasalah dengan yang namanya kekristenan. Karena saya yakin ajaran Kristen nggak seperti itu. Saya punya saudara, teman Kristen, bahkan saya pernah di dalam, jadi saya tahu betul. Dan ini adalah kelakuan orang-orang yang memanfaatkan kekristenan, benalu di kekristenan. Mereka menggunakan Kristen untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok mereka. Dan ini yang saya lawan. Ini saya bahas. Saya bahas pun pakai data semua. Semua pakai data. Yang saya omong nggak ada omong kosong. Dan terbukti sampai detik ini apa yang saya sampaikan terbukti ya. Yang saya analisa terbukti. Bahkan saya ingat ada beberapa Polycarpus, ada beberapa orang-orang Kristen yang dulu beberapa kali ikut naik diskusi itu memuji, mengatakan analisa saya luar biasa. Bahkan ada yang memberikan saya gelar santo. Wah, ini udah jadi santo dia karena yang dia sampaikan benar terjadi. Silakan dicek. Jadi kita kalau ngomong tuh ya tolonglah ada datanya, ada dasarnya gitu. Jangan cuman istilahnya ngomong yang nggak penting gitu. Kalau cuman ngomong nggak penting, beo pun bisa berbicara, burung pun berbicara, teman-teman. Jadi ini tanggapan saya untuk yang MUI, terus untuk Unirifa. Ya, mungkin Unirifa juga haruslah sedikit menurunkan ego, ya, sedikit mengalah, karena kita yakin semua itu pasti ada awal mulanya, ada sebabnya kan begitu. Saya ambil contoh ya, apa yang terjadi di mana ini sudah diakui oleh Rizky sendiri ya. Jadi saya ada videonya, Rizky mengakui bahwa dia menghack beberapa orang yang menjadi pengurus di Yayasan Apologet Islam Indonesia, termasuk Bang Zuma. Jadi ada hacker yang menghack WA Bang Zuma. Ya, Bang Zuma, Bang Handi, terus Ardiansyah, dan beberapa orang, termasuk Cebi, teman-teman. Jadi itu dikirim oleh Rizky dan diakui oleh Rizky. Penyebab Rizky mengirim adalah Rizky mengatakan bahwa para anggota API, ya, artinya laskar-laskar Apologet Islam Indonesia, itu tidak bisa dikendalikan oleh pengurus, sehingga liar, sehingga sering memberikan komentar-komentar yang menyerang pribadi Rizky. Ya, jadi Rizky ini sering dihujat secara pribadi sehingga dia marah. Pribadinya dihujat oleh para penonton yang notabene dia katakan sebagai laskar, ya, laskar API, sehingga dia bilang ini pengurusnya nggak bisa tertibkan, maka dia akan tertibkan pengurusnya. Jadi ada awal mulanya, teman-teman. Dan saya cross check, dan ternyata tuduhan itu bukan tuduhan sembarangan. Jadi bukan karena Bani Taiping. Kalau Bani Taiping kan siapapun bisa menyamar, siapapun bisa menyamar sebagai anggota API. Tinggal pakai logo API, terus pura-pura jadi simpatisan API, hujat orang yang berseberangan. Nah, ini kan nggak cocok. Hujat orang yang di luar, ini nggak bisa seperti itu. Tetapi ternyata Rizky ya menjadikan
apa yang dibicarakan di grup para Laskar API. Jadi di API itu ada namanya grup Telegram, teman-teman. Ya, kita buka-bukaan aja di sini. Ada grup Telegram. Ya, dulu dibuat oleh Bang Hendra. Yang saya juga nggak ngerti apa tujuannya. Dan di dalam itu banyak sekali orang. Ya, karena semua orang kan dimasukin. Kalau di WA ada keterbatasan. Telegram jumlahnya bisa lebih banyak. Jadi di situ tuh semua orang. Entah siapa saja masuk di situ, ya. Jadi yang masuk itu semua yang jadi anggota API. Yang dapat kartu anggota ya, bukan seperti si Taufik Logila. Ya, kalau Taufik mengaku masuk ke API tapi nggak ada KTA. Kalau ini yang ada KTA masuk ke grup Telegram. Dan ternyata ada beberapa nama penyusup. Termasuk kita dapati istri Umar. Ada KTP-nya. Jadi begitu di scoring lagi, ya dicek lagi, diperiksa ulang semua anggota API, kira-kira yang mana penyusup, tiba-tiba lihat, loh, ini mukanya, ya ini nama dan mukanya istri Umar, Valen, ternyata ada di dalam grup API. Jadi ada orang-orang yang mungkin, ya ada orang-orang yang memberikan informasi. Jadi mereka baca di grup Telegram itu isinya serang Rizky gitu kan. Padahal itu bukan, nggak ada hubungan dengan pengurus API, tapi inisiatif dari laskar-laskarnya gitu. Inisiatif dari penonton-penontonnya tulis, ini si Rizky menghujat ini, gini kan. Ada di situ Rizkynya panas. Ya kita buka-bukaan aja, itu yang terjadi teman-teman. Rizkynya panas karena membaca komen-komen dari para laskar-laskar API. Yang jadi korban, itu Bang Zuma dan teman-teman yang diserang jadinya. Jadi bukan ucup-ucup teman-teman, bukan ucup-ucup terjadi. Semua tuh ada sebabnya. Inilah kita pentingnya komunikasi. Itulah kenapa di Islam itu paling diutamakan apa? Silaturahmi, teman-teman. Betul tidak? Di Islam itu sangat penting menjaga silaturahmi. Mungkin kamu sudah tidak dekat dengan orang ini. Mungkin kamu sudah pindah kota, ya, ataupun pekerjaan kamu yang kamu lakukan sudah tidak ada hubungan dengan orang yang dulu pernah dekat. Tapi minimal jagalah silaturahmi, komunikasi. Walaupun cuma setahun sekali kan gitu. Walaupun setahun sekali, komunikasi. Dan alhamdulillah itu yang saya jaga dari dulu teman-teman. Itulah kenapa kalau ada yang nanya, kenapa saya sama Valen, sama Pak Jul, ya, sama Rizky, sama yang lain, nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah, karena saya menganggap ini semua teman kita. Suka tidak suka, nanti kita akan berkumpul di jannah. Kecuali tidak istiqomah ya, kecuali ada yang tidak istiqomah di antara kita. Tapi kita bilangnya kan, kalau semua meninggal istiqomah, apapun kesalahan yang pernah kita lakukan kepada saudara kita ini, secara sadar tidak sadar, nanti ujungnya kita akan berkumpul kembali. Betul tidak? Jadi untuk apalah saling membenci? Nggak ada gunanya gitu kan? Apa gunanya gitu? Ujung-ujungnya kita akan berkumpul kembali, ya sudah. Ini semua teman. Jadi kalau ada yang bilang kenapa saya dekat sama Umar juga, sama Bang Wan juga saya nggak ada masalah ya, sama Pak Jul nggak ada masalah, sama semua nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya menganggap ini saudara saya, sudah kita jaga hubungan. Walaupun mungkin nggak dekat. Walaupun tidak sedekat zaman dulu. Kalau zaman dulu dekat. Ya, tetapi jangan sampai putus hubungan. Itu yang paling penting. Jangan putus hubungan. Ya, tetap berhubungan. Jaga silaturahmi. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Nggak ada yang tahu. Ya, itu aja sih yang mau saya bilang. Jadi kembali lagi, ya ini mungkin jadi bahan introspeksi kita. Apalagi sudah 2025. Dan baguslah kalau Uniriva sudah memulai ya. Minimal dialah yang memulai untuk menghubungi mereka-mereka ini. Apalagi secara usia kan, ya bisa dibilang Umar, Pak Jul, ya, Bang Wan, itu kan lebih tua daripada Uniriva. Dan kita tahulah adabnya bahwa yang muda itu seyogianya yang menghampiri yang lebih tua. Ya, kan seperti itu. Adat di kita gitu. Oke, mungkin itu sih yang mau saya sampaikan, dan semoga semua jadi lebih baik, dan masing-masing punya medan perjuangan masing-masing. API-nya punya medan perjuangan sendiri, dan JCC juga pasti punya medan perjuangan sendiri. Yang penting tujuannya adalah apa? Yang kita lawan adalah para pembenci, penghujat agama Islam. Dan terbukti JCC juga melaporkan Agatha kan? Itu yang ditampilkan oleh Pak Jul. Laporan yang mereka lakukan, mereka buat untuk penghujat yang bernama Agatha. Artinya kita punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Mungkin cuman caranya aja yang beda-beda. Dan sudah seharusnya kita tuh malah saling mendukung. Ya, tujuan kita sama, ya udah saling mendukung. Gak perlu ada sikut-sikutan dan sebagainya gitu. Kalaupun ada, ya mungkin ini karena kesalahpahaman, ya sudah selayaknya lah ditabayunkan.
ya. Dan jujur teman-teman, apa ya? Ini kan terjadi karena apa ya? Sudah terlalu lama tidak bicara, sudah terlalu lama kalau kita bilang saling pantat-pantatan, ya, saling tidak melihat gitu. Nah, ini harusnya diperkuat lagi, dibereskan lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Dan sekali lagi teman-teman, mari kita doakan di 2025 ini jadi lebih baik. Dan saya juga mau tambahin, ini bagi teman-teman nih, kalau masih mau dengar ya, di 2025 ini banyak perubahan. Dan saya secara pribadi, itu juga baru join API 2 bulan teman-teman, kurang lebih 2 bulan. Sebelumnya saya nggak join API, walaupun saya cukup dekat dengan pribadi-pribadi atau personal-personal yang ada di API, pengurus-pengurusnya. Ya, bahkan bisa dibilang dapat tempat yang cukup spesial kalau ada acara dan sebagainya. Kan begitu. Tetapi saya nggak join. Tetapi apapun yang saya lakukan, kalau nggak bisa saya lakukan sendiri, saya kolaborasi. Saya tawarkan API untuk mengerjakannya. Dan banyak. Artinya apa? Orang di luar pun sebenarnya bisa bersinergi, nggak harus di dalam. Blender, itu nggak pernah masuk ke API. Tapi sama API ya, oke-oke saja hubungannya. Kan gitu. Yang penting jaga hubungan, karena kita nggak tahu kapan kita saling membutuhkan. Ini yang penting. Ya, kalau sekarang saya join di API karena ada beberapa hal yang ya harus dilakukan lah. Ya, karena 2 bulan yang lalu itu Bang Zuma minta tolong. Ya, dan beberapa teman-teman di dalam juga mengatakan akan ada perubahan dan saya lihat perubahannya oke. Ya, jadi ya sudah saya kerjakan. Dan di 2025 ini banyak yang akan dibuat oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia yang akan dibenahi, termasuk pembinaan mualaf. Ya, jadi untuk pembinaan mualaf saya ikut in charge. Ya, bisa dibilang jadi penanggung jawab malah ya, penanggung jawab untuk masalah pembinaan mualaf yang ada di API. Jadi bagi teman-teman mohon dukungannya, mohon doanya, ya semoga Yayasan API ini bisa lebih baik lah, ya, bisa lebih baik dan bisa berbuat banyak untuk umat, itu yang paling penting. Dan saya sendiri secara pribadi ya juga tetap berjuang lewat ya, tempat saya sendiri ya di HMC, karena di HMC juga kita punya tim sendiri teman-teman, tim yang berbeda dengan API. Karena nggak semua orang mau gitu kan, mau gitu pindah. Ya saya juga punya grup sendiri, tim sendiri, tetapi kita bisa sinergikan. Alhamdulillah semua masih maulah dengar ya, masih mau dengar untuk sama-sama kita jalan bareng. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya teman-teman, karena banyak sekali mimpi-mimpi yang akan kita kejar, ya, akan kita kejar di 2025. Mohon dukungannya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Dan untuk video pengadaan air buat Mbak Sinta itu akan kita taruh di video berikutnya ya. Ini belum selesai edit. Nanti kita akan taruh di video berikutnya karena baru diambil videonya. Ya, baru direkam. Dan belum selesai juga gitu, baru direkam pengerjaannya. Ya, pengerjaannya nanti saya mau ke sana lagi untuk finalnya yang sudah selesai airnya karena sekarang masih dalam tahap pengerjaan. Dan terima kasih buat teman-teman yang kemarin berkontribusi membantu pengadaan air tersebut. Ya. Dan ya cukuplah oke lah ya karena nomboknya juga nggak nombok banyak saya. Jadi itu aja sih dari saya. Makasih buat semuanya.